Selamat datang di Informal Podcast. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Informal Podcast. Masih bersama saya Iksan dan partner saya Dimas Aji. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang sesuatu yang pada dasarnya setiap hari kita jalani bersama seseorang yang sudah saya dan Dimas kenal, teman SMA kami. Ini dulu bapaknya itu juga guru kami. Jadi kami curiga ada nepotisme itu di SMA kami. Kalau anaknya bisa masuk ke SMA yang sama itu gimana, kita nggak tahu itu ya. Jadi nanti kita tanyain aja tuh gimana. Jangan-jangan terjadi nepotisme. Ini dia Mas Ivan Alifani Izzuddin Habibur Rahman. Halo Mas Ivan. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum Mas Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita lanjut dulu, mungkin kita cerita dulu lah. Mas Ivan ini dulu dia kuliah di UIN. Wes lulus ya Mas? Ya Mas. Sudah di guru di jurusannya di Pendidikan Agama Islam. Makanya hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol masalah pendidikan agama Islam di negara kita. Soalnya kalau di negara lain kita nggak tahu. Oke. Jadi, Mas Ivan, tadi Gimana, mungkin bisa dijelaskan Mas Ivan, itu terjadi nepotisme apa enggak? Enggak kan, tetap kemarin pas masuk SMA kan ada tes. Ikut aku bangke lah. Dia gimana Haji? Jane enggak sih San. Ivan ki yo sahabatku yo gurune adikku Pak. Dadi yo aku hormat karo Mas Ivan ki. Bahaya Pak. Alah. Lho ta, iki nepotisme tenan iki. Podcast iki nepotisme Pak. Oh iya. Iki iya nek podcast iki ya sih. podo pertemuan wali murid karo guru iki San. Oh iya. Ampun Pak Guru. Wis nomor apa durung ya adine Aji? Belum. Terima rapotnya tengah Desember apa ya? Kowe dadi wali kelas ya, Pak? Aku emang wali kelas, Sang. Wes gila. Cuk. Sangar tenan. Mesake anak-anake San. Nah, kuwi oke sih ngomong koyo ngono, Cik. Tapi yo piye meneh. Tapi kita nggak meragukan sih Van, kapasitasmu sebagai guru agama ini nggak diragukan lah. Serius. Nah, kapasitas sebagai guru iya, sebagai pribadi ora. Kuwi ameh wis tak omongke mosan. Anjir. Lanjut, Ji. Ngomong-ngomong kowe mbiyen sadurunge kuliah ning UIN TK SD-mu ning ndi, Van? TK ku di dekat rumah. TK PKK Mulyor ini tahu SD Pedes 2 enggak, Ci? SD Pedes. Oh, koncone Ena ya kowe? Nah, depannya temennya Ena, temennya Bisa Anggun. dijelaskan enggak Ena itu siapa, Ci? Harus dijelasin lu, Ci. Gak ada sinyalmu, Pak. Gak ada sinyalmu, Pak. Hilang. Kurang ajar bahasa aku piye. Enak konco SMP-ku San. Konco SMP-nya podcast iki sini ngrasani yo. Oh, oleh wis tunangan wong hati-hati, Bos. Rasido. Lah kok defensif ngono tiba-tiba Cik kowe, Cik. Wis kat Pak, langsung Pak. Wis rasa bahas liane. Ayo, bahas liane, terbahas enak wae. Aja Pak, wis dadi nggone wong, Pak. Oh iya. Konco SMP enak, Pak. Temanku TK. Iya, betul. Terus tak wis TK? TK singkat cerita SD dulu kalau ceritanya ibuku dulu kan aku masuk SD itu belum 6 tahun. Pinter berarti gue ya. Yo, ngerti deh lah, Dap. Nepotisme iki. Nepotisme lah. Masa pinter aku. Oke, terus? Terus kan mau daftar di SD negeri itu
katanya ketika itu ada regulasi bahwa untuk masuk sekolah SD negeri itu umur minimal 6 tahun. Kebetulan pas itu aku masih belum 6 tahun gitu. Terus akhirnya aku ke kota, ke Wirobrajan, SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 pas itu. Nah, ternyata di situ juga menerapkan regulasi yang sama. Nah, terus ini cuman ceritanya ibu, aku nggak tahu bener apa enggak. Terus biasanya ibu cerita tentang anaknya mesti sing apik-apik sih. Nah, terus katanya ibuku pas itu aku dites baca Quran sama hafalan, katanya terus masuklah, singkat cerita setelah itu terus lulus terus masuk gitu katanya gitu, tapi nggak tahu. Wong tenan nih ceritane sekolah SD wis ngene iki lho. Wis dramatis banget ya, Bro. Dramatis banget deh. Maca Quran lho, Bros. Soal SD. Berarti gue mbiyen SD wis Quran ya, Van ya? TK udah Quran aku, Ci. Wah, luar biasa. Gila sih. Ngeri. Aku TK jadi kelas 1 by the way. Aku yo kita isi. Soalnya dulu pas kecil aku inget banget, Ci, sama bapakku itu, aku dibuatin kayak semacam huruf-huruf hijaiyah dari karton kayak gitu biar aku tahu ini bacanya apa gitu. Jadi pas TK udah Quran. Berarti kamu dari latar belakang keluarga juga mendukung untuk belajar agama gitu ya, San? Kayaknya emang gitu, Ci. Kayaknya emang gitu. Orang tahu concern banget kalau sama agama. Berarti kowe intinya mlebu SD Muhammadiyah tuh nggak sengaja? Nggak sengaja. Nggak sengaja. Tapi yo dari ketidaksengajaan itu dalannya terus mengarah dini, Ci. Iya. Hidup memang suka bercanda itu kayaknya. Yoi. Nek jare SMP nang ndi, Van? Wah, apa ki Pak Luhut iki? Ras itu, Ivan saya gue sesan, gampang. Lho. Aku wes. Dari Pak Luhut, Mystery of Life. Kau sing iso nebak. Mystery of Life. Mystery of Life. Bisa dadi menteri apa wae ya, Ci? Misteri. Iki meh ngomong politik serius. Ora. Jenenge wae bleber kok main iki podcast. Lanjut SMP. Neng Mualimin, Van. Terus aku SMP di Mualimin. Nek konco-koncoku kan juga teman-temannya Aji rata-rata gitu. Yang dulu di SMP Sedayu itu nek lenggojeki sukanya ngajakin bercanda itu. Dulu aku tuh masuk SMP soalnya kalau kata mereka ini konteksnya aku dibully ya. Karena mergane aku angel kandhanane, terus bodoh mulane dikandhake, mulane dipondokke mergane wong tuaku wis ora iso ngrumat aku gitu katanya. Padahal jahat banget sih. Tapi wae ngomong. Aku ora ngomong sapa lho. Ndi wonge? Lha wae engko. Padahal pas itu aku masuk Mualimin itu karena pengen. Wih, gila, pengen soalnya pas kelas 4 atau 5 lupa gitu. Sekolah itu ngirim muridnya untuk lomba hafalan Quran. Musobaqah Quran ketika itu. Nah, kebetulan hafalan Quran. Itu kebetulan di Mualimin, penyelenggaranya Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Mualimin, anak-anak Mualimin. Nah, pas itu aku dikirim ke sana dulu, terus delok, asrama, terus kemudian lingkungannya apik, gedungnya apik, terus tertarik, akhirnya nembung aku. Dulu sebenarnya sempat sama orang tua itu ditawarin buat masuk SMP 2 apa Mualimin gitu, terus milih Mualimin. Ngopo ora milih Sedayu wae, Pan? Hah? Ngopo ora milih? Enggak tahu, Ci, dulu enggak dikasih pilihan itu sih. Kuwi ora ono ning radar, Ci. Pas gue. Tapi nganu, Van. Aku kan juga punya temen dari Mualimin. Siapa, San? Tapi adik kelasmu berarti. Adik kelasku ya. Heeh. Roto-roto gimana? Jadi cuman gini, setauku dia tuh dari SMP ketok SMA 6 tahun ini nang Mualimin. Modal pondok kan biasanya 6 tahun ngono kan, kayak ada 6 kelas ngono to. Lah kok kowe setelah SMP terus iso nang Tirto kan? Bapake.
Wah, ini nepotisme terjadi ya. Nepotisme terjadi enggak gini. Dulu aku tuh sempat nggak kerasan sama kehidupan pondok. Yang pertama karena jauh dari orang tua, opo-opo dhewe sing biasane mbiyen opo-opo digarape karo wong tua, opo-opo dhewe. Terus karena ada faktor-faktor yang nggak bisa saya sebutkan. Kok main kelas 1 aku ingat, aku telepon bapak, itu nangis. Pokoknya aku minta pindah pas kelas 1 SMP itu, aku ingat banget. Pas 1 SMP itu aku minta pindah, nelpon di wartel gitu, dulu masih zaman wartel, belum ada HP pun nggak boleh bawa ketika itu. Itu aku ke wartel, telepon nangis ke bapak, pokoknya minta pindah. Tapi bapak bilang, karena yang milih di Mualimin itu kamu harus konsekuen sama pilihanmu. Waduh. Terus ya akhirnya satu-satunya jalan pindah ketika itu pas udah kelas 3 SMP, ketika sanawiyah gitu, terus ya akhirnya karena udah perjanjian dari awal ya udah akhirnya terus pindah. Walaupun sakjane pas kelas 3 kuwi wis kerasan aku. Oh, gitu. Kowe nang Tirto. Terus nang Tirto. Cak, kamar pirang wong, Pan. Pokoknya satu kelas itu kalau nggak salah dulu sekitar 32 anak. 32 anak, satu kelas itu dikasih 2 kamar. Jadi satu kamar sekitar 15, 16, 18 sama mujanibnya. Apa mujanib? Mujanib itu semacam kayak gimana ya? Pendamping, tapi dari kakak kelas. Biasanya yang kelas 5, kelas 2 SMA. Kan dulu Alimin dari SMP sama SMA gabung. Jadi yang namanya di asrama itu ada 2, musyrif sama mujanib. Musyrif itu yang pendamping kita, intinya sebagai pengganti orang tua kita di pondok. Yang mujanib itu pendamping per kamar. Itu biasanya 2 orang dari anak kelas 2 aliyah, 2 SMA. Aku oleh ngerti alasannya, Ra, kenapa harus ada pendamping kamar? Yo kan kalau musyrif sendiri menurutku untuk mengatur sekian banyak orang yang per kelas nggak cukup ya? Nggak cukup. Apa meneh nek kon oprak kon salat subuh, kemudian yo istilahnya yang bisa, kalau sama kakak kelas kan kita cenderung lebih dekat. Kalau musyrif kan biasanya wis mas-mas kuliah atau lulus kuliah yang mana rentang usianya kan agak jauh, jadi mungkin kurang dekat. Kalau sama mujanib bisa deket, curhat karo mujanib, apa karo mujanib. Itu sih San. Terus salah siji wae, Pan. Sing gawe ora betah kuwi apa? Selain ora iso nangis nek kamar. Iso nangis nek kamar. Dulu itu kan kebijakan mengenai kekerasan dalam pendidikan kan nggak begitu getol dipush sama pemerintah toh. Nah, mungkin itu sih salah satunya. Oh, gitu. Berarti nek biyen gimana sih? Sih. Berarti nek kowe nggak sholat atau nggak bisa hafalan Quran, ada sesuatu trigger untuk bisa gitu ya? Dan ya nggak cuman sekitar itu doang sih. Koyo misal mbiyen aku kelingan banget pas lagi SMP, bal-balan, udan-udan, SUE jam 2, jam 3 kayak gitu di sidang. Di sidang mergo koyo ngono bareng-bareng. Yo, ya kayak gitulah, hal-hal kayak gitu. Oke. Tapi ya aku bersyukur banget, serius aku bersyukur banget bisa pernah sekolah di Mualimin. Dari yang kira-kira apa? Kan gini Van, kan aku orang yang nggak pernah berpikiran untuk sekolah di pondok gitu ya. Cuman akhir-akhir ini aku rada tertarik karo wong sih sekolah ning pondok ya jane piye sih ngono lho. Nah, mungkin dari apa yang udah kamu alami itu apa nih kira-kira yang mungkin bisa apa ya menjadi hal yang mungkin benar-benar kamu resapi, kamu ambil gitu setelah kamu ngerasain itu tahane urip ning pondok ngono. Mental sih San, sing paling aku kroso iso tak juga tekan saiki mental. Jadi mungkin dulu itu yo piye yo dibilang agak pemalu enggak, tapi enggak berani-berani banget yo sedengan lah.
Sampai Sing di sini pondok ya wong-wongane, maksudnya berani bicara di depan umum. Sampai dulu itu ya kayak gitu. Ono apa ya? Kemudian ono meneh bahasa. Jadi dulu itu setiap hari apa kalau nggak salah Selasa sama Kamis itu kita di asrama itu wajib ngomong pakai bahasa Arab, kalau nggak bahasa Inggris. Di situ sih. Sama wajib, wih. Wajib sama hafalan Qur'annya. Hafalan Qur'annya. Aku ngerasa aku ngapal ke Quran, aku nek ngapal ke sesuatu dadi luwih gampang. Tur yo luwih gampang lali. aku ngerti, ngopo kuwi gampang lali, Pan. Rasa disebut gini-gini ya, Ci. Oh iya. Kita aku yang ngerti deh. Kakean maksiat weh. Marah itu hilang apalane. Tapi menarik sih San, iki pendidikan di pondok pesantren itu luar biasa ya. Banyak tokoh kita itu lahir dari pondok kan, seperti Dur. Banyak lah tokoh besar kita lahir dari pesantren. Din Samsudin itu juga dari Gontor. Buya Syafi'i Ma'arif itu dari Mu'alimi. Dan katanya Mahfud MD juga pondok ya, Van ya? Bukan? Dulu kayaknya juga kan? Nang Gontor kayaknya apa ya? Orang Madura toh. Oh, nang Madura ya? Tapi nang Madura. Apa namanya aja ya? Bodeng lali. Tapi cuman, menarik ya. Emang beliau pernah di pondok sih. Karena mungkin memang apa ya? Enggak iso dijelaskan dia enggak mlebu sara rasido. Rasido kan agamane dhewe. Oh iya. Enggak maksudnya apa cocok gitu seorang mungkin lulusan pesantren buat mimpin negara, mimpin organisasi, piye Mas Ivan? Lebura? Lulusan pondok pesantren, biasa menurutmu San? Ya Nabi Muhammad we mimpin negara toh, Bro. Nah, iya sih. Enggak ada yang salah sih. Pak. Orang yang pernah belajar di pondok pesantren atau yang nggak pernah belajar di pondok pesantren punya kans yang sama. Tapi masalahnya sih Ji. Gimana? Akeh musuhe, Pak. Kuwi. Nah, kok iso Ji? Iya, Gus Dur wae dilengserke to nyatane. Ah. Iya sih. Iya kan politik nang Indonesia sih, Ji. Nek meh dijabarke ketoke sedina ya ora rampung. Dan sekali malah dosa mengko bro ngomong kelek ngrasani pemerintah. Wes ngomong-ngomong gue kan baru kamu alimin ya Pan. Ngopo kok jadi milih negeri terlepas dari sesuatu hal yang membuatmu nggak nyaman di situ gitu. Orang milih swasta Islam ngono. Nah, apa muga apa ndi terserah lah. Mungkin aku pas kuwi jenuh po ya Ji. Aku merasa jenuh SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, nganti mukok-mukok meneh SMP. Nek ngono terus SMA pengen sing negeri lah. SMP dulu tuh aku teman-temanku cowok semua kalau kalian pengen tahu. Cowok semua, ora tau ndelok wong wedok puber kuwi karo wong lanang-lanang, Bro. Wah iki. SMA kan merupakan salah satu jawaban atas itu kayaknya. Masa dulu SMA tuh bocah wedok iwayu kabeh lho. Tapi yo san kayak iso milih nang Tirta ya lho. Kan mesti wong riset ya. Iyalah. Jangan-jangan kok Bapak Pan. Wah iya. Yo mungkin salah satu rekomendasi nih Bapak sih Tirta wae. Ampun Pak Agung, ampun. Nah kene wae le, oke, sik. Ayu. Nah, ayu. Benar. Tapi kowe SMA juga adoh saka wedok, ora ono bedane. Oh, sepertinya tidak. Iya ora. Betul gak San? Nyatane kowe mbiyen adoh karo wedok. Kenapa? Ora sih, aku ora setuju nek kuwi. Besan. Ya ora, beda wae karo pernyataane Haji. Nek menurutmu Besan? Ya. Yo enggak, maksudnya kan aku juga tetap lihat Ivan ono lah karo cawe tok neng kono enggak terus kemudian dolan karo cah lanang terus ngono. Yo lah, Bro. Yo lah nek kuwi. Tapi San. Oi. Piye? Kan Ivan dia mlebu sahabatan lah ya aku. Tapi ora tau cerita lho, cerita wong wedok sapa iki. Ora nambune.
Oh, kuwi PC-PC-an itu nih. Iya, aneh lah. Wah, serius seneng ngomongke wong wedok, Bro. Ora, Pak. Lah nek misalnya itu salah satu alasanmu gitu loh, Pan. Kok milih negeri? Oh, yo ora yo. Selain itu, Pengen ora wong wedok. Enggak. Ya alasan terbesarmu lah. Ya, apa ya, Cik? Ya mergo aku wis bunek gue sih kayaknya wis jelek. Pengen suasana baru kali ya. Suasana baru dengan kegiatan yang seperti itu. Ya. Dan ternyata ada hikmahnya. Apa? Ya, Besan. B. Hikmahnya apa hikmahnya? Orang aku ndak tambah dawa itu. Hikmahnya so kenal kalian tuh, Bro. Kalau aku enggak Bro. Lemon jilat jos banget, Bos. Iki kok nomor rekeningnya winning ini ya? Kita winning. Diplomatis banget ya. Gimana, San? Enggak kan setelah apa ya kan mungkin kamu dari SD, SMP dengan diisi dengan pendidikan yang sifatnya Islami, kemudian SMA. Nah, kowe nyeblung UIN ini piye kuwi? Apakah memang satu dilalah ketomporan yang kono atau memang kowe ana kerinduan kuwi? Nah, gue masuk akal gue. Ana kerinduan loh, pengen lagi nyemplung meneh lah. Oh iya, Pan. Jadi ya San, dulu kebetulan tuh aku masuk UIN jalurnya SNMPTN undangan. Luar biasa. Bejo hitungannya. Bejo. Tapi dulu itu aku ingat banget pas di lab komputer, pas itu didampingi sama Pak Budi, Pak Budi TIK kita. Itu kan suruh milih 3. Tapi aku cuma milih 2. Yang pertama itu geofisika UGM. Terus pilihan kedua, aku aslinya bingung. Waduh, opo yo gitu. Terus aku akhirnya milih pendidikan agama Islam karena yo mungkin aku paling belum tahu sinau agama 3 tahun mungkin bisa jadi gimana ya istilahnya bekal yang cukup untuk kuliah di agama kayak gitu sih. Terus akhirnya aku milih PAI. Walaupun pas kuwi aslinya milih PAI kuwi aslinya lintas jurusan ya kan kita dulu SMA IPA. Oh, kuwi IPS toh? IPS. Makanya terus kok aku ngerti mlebu PAI kuwi kan bejo. Gitu. Dan aku lulus SNMPTN kuwi sing luwih ngerti wong tuaku sithik mbangane aku. Ya aku ngerti bali tekan omah kuwi kan. Iya. Ya. Tapi kowe aslinya tersesat jalan yang benar, Bro. Elok tenan nih Gusti Allah hilin dalan nggih. Lah iya, luar biasa. Tapi emang menarik ya dalam artian iya. Memang apa ya, jalan-jalan yang semacam itu tuh kita nggak tahu gitu. Kayak aku kan juga ya apa, aku gambarnya ra iso. Hati-hati lu, Bu. Ora sumpah. SMA kan elek banget gambarku. Takon aji kuwi. Gambaran koyo ngono kae iwak. Yo, di bawah standar kok, men. Tapi aku iso ndelok jiwa senimu ket SMA lho, San. Opo lek blasane nih? Gitar, koyo ngono. Keren. Tapi kan oke, Van, sih iso dolanan gitar, Van. Ya, tapi keren wae, kan. Aku ket ben pengen dolanan gitar aja soalnya. Terus dulu Tapi yo San. Aku dadi bolone Ivan ki wis kaya krasa wae Ivan ki cocok dadi ustad wae sih menurutku lho, pandanganku. Wah. Iki mek mergodeng podcast. Ora serius, Pak. Serius, Pak. Iki nak neng tuh udah bisu-bisuan padahal. Ora serius. Pas SMA ki kelas 1, wah iki kok kamu alimin, anake Pak Agung kan Pak Agung juga sering mimpin imam ya salat ning. Padahal Pak Agung guru agama, guru fisika. Nah iya, tapi tetep ketok wae feelingku wae iki kayaknya dadi ustad e. Tenan ton mlebu pendidikan agama Islam. Dadi gurune adikku nih luar biasa lek. Dan SMA wis ketok bibite jane kuwi San. Iya, Bu, Ci. Matur nuwun ya, Ci. Iya. Kowe sering tak curhati masalah agama to? Oh. Nah, tapi percaya bos ya jawabanku. Percayalah, sak bejat-bejatmu tetap tak ikuti.
Kurang ajar aja. Tidak 100% orang yang jelek itu jelek toh Pak arahannya. Bukan berarti gue jelek ya Pan. Oh, aku ya lah ora apa sih. Iki ngomong-ngomong orang pengen lanjut S2 neng Kairo Mesir ngono. Nek Al Azhar kayak Heeh. Al Azhar ya, Kairo ya. Jujur, bahasa asing yang paling aku kuasai kan sebenarnya bahasa Inggris. Terus bahasa Arab aku aslinya ora tek mudeng ya kan. Kaidah-kaidahnya lupa, banyak yang lupa. Dan untuk belajar ke sana harus menguasai itu. Jadi PR ku akeh banget ameh ngono. Dadi koyone aku kalau misal S2 itu sempat kemarin ngelirik Turki bus lari. Ya situasi Turki itu. Cuman pas itu sempat udah nyiapin semua syarat-syaratnya. Corona. Kok enggak. Beberapa tahun yang lalu, 2 tahun atau setahun yang lalu gitu. Itu terus websitenya down, akhirnya aku langsung kirim berkas terus ya udah, padahal wes tes TOEFL, wes aku wes translate ijazah dan segala macam, tapi ya konspirasi. Tapi kayaknya aku kalau ada impian S2 di luar negeri kayaknya milih yang di Eropa gitu daripada yang di Timur Tengah. Berarti lebih malah ke pendidikan ya? Gue. Maksudnya nek ke Eropa berarti lebih ke apa? Mudirat ke sisi pendidikannya gitu, bukan dari sisi keagamaannya gitu. Misal aku gimana ya? Aku ngerasa dulu SMA belajar agama sama Bu Esti, sama Pak almarhum Pak Sarjiman gitu. Itu cenderung monoton. Aku ngerasa monoton. Maca buku, ngapal ke hadis, maca Quran, selesai kayak gitu. Dan menurutku agama itu sebenarnya enggak sekonvensional itu kayak gitu. Iya. Sekonvensional. Penerapan ya kudune ya. Penerapan dan bisa berkolaborasi dengan beberapa teknologi kayak gitu kan, rata-rata uang kuwi nek ngerti pelajaran agama ki membosankan, cerita nabi, padahal sebenarnya enggak. Bisa lebih dari itu gitu sih, aku ngeliat peluang di situ. Nah, nek kowe ndelok peluang ngono kuwi menurutmu penting nggak? Penting nggak sih pendidikan agama nek misalnya terus-terusan konvensional seperti itu? Apa perlu peningkatan? Menurutku kalau nek ngomong ke pendidikan secara universal ya, Ci. Itu kan kita sekarang udah ada di era 4.0 gitu. Semuanya saling terhubung, terkoneksi dengan mudah. Dan ya kalau pendidikan agama Islam itu kan wong-wong kuwi ndeloke konvensional, terus kolot begitu. Padahal enggak. Ada ruang-ruang teknologi yang bisa masuk di situ dan memudahkan pendidikan itu sendiri. Yo engko akhirnya luwih menarik ngono wae sih, luwih menarik ketika murid udah tertarik terus akhirnya seneng sinau agama. Terus kemudian bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, ngono kan wis seneng, wis apik ngono. Menurut Iya. Nah, itu juga termasuk salah satu yang aku rasain ya, yang dibilang Ivan monoton itu karena aku iki ngapunten ya, kayak kita dengerin misalnya pas kita tarawih terus dengerin khotbahnya tuh, itu tuh sesuatu yang sudah aku dengar kayak aku sih cilik, aku SD loh bro. Kira sih sesuatu apa maksudnya apa yang disampaikan tuh selalu ngulang dulu. Dalam artian kayak apakah memang itu tuh harus seperti itu atau sebenarnya misalnya kita kayak lihat misalnya kayak Cak Nun gitu misalnya, dia kan bisa mengelaborasi agama tuh menjadi spektrum yang sangat luas gitu loh. Jadi kayak kita juga wah apa lagi kayak pasti dalam belajar agama tuh jadi kayak ada sesuatu yang baru gitu loh, yang bahkan nggak kita pikirkan nih, jebul iso ketukono, jebul iso ketukene gitu loh. Jadi nggak ya mungkin itu ya pada akhirnya kita dipandang sebagai orang-orang yang konservatif gitu kan, padahal sebenarnya jeneng agama bisa sangat sangat meluas, sangat
bisa juga menjadi progresif gitu loh. Nah, tapi nek misalnya dewe belajar agama sendiri dengan belajar agama dengan ada guru kuwi ngaruh nggak sih Pan aslinya? Ngaruh banget sih, Ci. Ngaruh banget. Tetap kita perlu guru karena guru kuwi nek iso guru sing iso mendampingi ngono ya, guru sing iso mendampingi. Jadi ketika kamu ada pertanyaan-pertanyaan yang menurutmu itu kamu nggak bisa nemu jawabannya sendiri, coba bisa tanya ke gurumu gitu. Dan ya walaupun aku nggak bisa menafikan kalau kita bisa banyak cari sumber di YouTube, apalagi ada banyak sumber, misal Khalid Basalamah, misal Adi Hidayat, atau misal Gus Baha, atau misal Cak Non, Bowo Sujiwo Tejo, banyak sekali nengkono kuwi sumber-sumber yang bisa diambil. Tapi menurutku misal di situ ada guru yang tetap iso ono sing mbok temui, kamu bisa tanya macam-macam, menurutku itu lebih bagus gitu. Oke. Berarti sorry ki out of topic ya, ono hubungannya nggak ketika orang belajar sendiri itu menjadi lebih keras kepala itu kan ngono Pak. Apa-apa ya iki aku sing paling bener, aku sing salah ngono. Ono hubungannya ra? Menurutmu gimana, San? Dulu situ dilempar aku oke. Ikut kabeh pertanyaan ini mengarah nang aku ya berarti. Iyalah nek kowe kabeh. Ya gimana ya, Ci ya? Ya sebenarnya ada kemungkinan. Nah, misal kayak ngomong kayak ono kemungkinan, ada kemungkinan. Tapi kita nggak bisa menutup kemungkinan orang yang punya guru juga kayak gitu. Oh, orang yang punya guru pun kadang merasa kebenaran itu hak prerogatifnya, hanya miliknya sendiri, memonopoli kebenaran atas dirinya sendiri. Nah, itu gini Van, ono sesuatu sih cukup menggelitik. Ketika kita terus duwe guru ngono ya, terus apa tekan karo guru. Itu kan mungkin dalam entah dalam kemungkinan seberapa persennya aku nggak tahu, tapi kan itu memungkinkan untuk ada semacam dia tuh menjadi sesuatu yang kita kultuskan gitu loh Van. Pokoknya nek si guruku urung muni yo berarti urung ki ngono loh. Yeah. Padahal kan dalam keadaan tertentu atau dalam batas umur yang tertentu, ketika kita misalnya duwe bojo kan kita tetap duwe sebuah ruang di mana kita sendirilah yang harus memutuskan segala sesuatu gitu loh. Kan kita nggak mungkin selalu bergantung pada si guru itu. Itu San poinnya. Makanya tadi aku bilang guru itu sebenarnya cocoknya sebagai pendamping. Jadi bukan yang kemudian kita agungkan apapun keputusannya ono nang guruku, enggak. Kita tetap punya ruang itu. Kita tetap harus punya ruang itu untuk memilih. Koyo misal kita perlu menentukan sesuatu, ya enggak mungkin opo-opo masuk dadak manut karo guruku kan. Iya. Enggak. Jadi menurutku kita tetap belajar agama dari berbagai sumber, YouTube boleh, baca buku boleh, dengerin pengajian boleh. Tapi tetap harus ada satu guru yang mendampingi begitu. Mendampingi kalau misal kamu ada pertanyaan-pertanyaan yang kamu nggak paham, atau misal kok istilah kuwi bertentangan dengan nuranimu, itu kamu bisa tanya gurumu. Ini menarik iki. Pan, San, ini menarik iki. Aku nemu pertanyaan sing gelitik juga. Berarti akal sehat atau akal pikiran kita juga harus dipakai dong, walaupun kita udah punya guru. Ya jelas. Kan? Agama kue sebenarnya nggak melulu tentang sesuatu yang kemudian kita jalankan tanpa kita tahu apa penyebabnya. Akal pikiran itu sebenarnya ada ruang di situ gitu. Karena nek agama manut karo pendahulu kita nggak, kuwi mau akhirnya menjadi konvensional. Sebenarnya kan agama bisa progresif gitu. Oke. Nah tapi kalau kita melihat keadaan yang mungkin akhir-akhir ini, nah gue menarik gitu. Rata akhir ya mungkin agak-agak akhir lah ya. Karena kita sekarang karena kita sekarang jadi ada istilah semacam
fundamentalisme, fanatisme yang itu berbasis agama ya, kayak ISIS dan lain sebagainya. Meskipun kita tahu mungkin itu diciptakan oleh pihak-pihak lain itu, tapi kenyataannya kan ada orang-orang Indonesia kita yang akhirnya bisa terpengaruhi dan kemudian sampai berangkat ke sana gitu. Nah itu ono hubungannya rasih gitu, mungkin dengan pendidikan agama yang selama ini kita terima di sekolah kita gitu, sehingga mereka kok iso sih masih terjebak melu gerakan yang semacam itu gitu. Menarik San. Sekarang gini, fenomena agama itu sebenarnya aku iso ngomong itu bisa ada pada diri seseorang, di dua diri seseorang. Satu karena orang tuanya, yang satunya karena penemuannya sendiri. Dan biasanya orang yang menemukan sendiri itu lebih kekeh daripada orang yang agamanya cuma ngikut orang tuanya. Seperti kita berarti. Kita nggak bisa pungkiri sebenarnya, makanya nikmat terbesar kita kan Islam, mergane wong tuane adewe Islam. Tapi ada beberapa orang, kayak misal, let's say tadi Iksan bilang ISIS, atau mungkin Syiah, atau mungkin yang lain-lainnya itu karena bisa jadi orang itu memang dari keluarganya terlahir sebagai orang itu gitu loh San. Walaupun orang itu ada. Masuk golongan ISIS masuk, atau gimana Pak? Misal wong melu ISIS, misal lanang ISIS, wedok ISIS, kemudian menikah, begitu punya anak, kan anaknya nggak bisa memilih, dia akan menjadi ISIS atau nggak jadi ISIS, akhirnya pun dia akan menjadi ISIS gitu. Enggak, cuma dalam konteks kita kan ISIS itu belum lama gitu. Urung menghasilkan sebuah dari keturunan itulah. Maksudnya kan orang-orang yang ikut mereka ya mungkin seumuran kita atau bapak-bapak kita. Kalau gitu aku pernah delok artikel atau aku pernah dialog sama temanku, itu rata-rata orang yang ikut organisasi dalam tanda kutip gelap itu karena satu, ekonominya rendah, harapan hidupnya rendah, dia merasa nggak punya siapa-siapa. Terus organisasi itu kemudian memfasilitasi dia agar bisa mengekspresikan dirinya atau menganggap eksistensinya, kemudian bisa dihidupi oleh itu begitu. Akhirnya kan aku ndelok nang kene kuwi jadi koyo agama kok transaksional banget, padahal enggak. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya aku tanya itu tuh karena ingin mengkonfirmasi, Van. Karena aku pernah baca loh. Gratisan. Ora, maksudnya gini loh. Terus ngerti jawabannya kuwi, Van. Kan soalnya ana keraguan. Maksudnya begini. Aku pernah baca bukunya sapa? Bukunya Amartya Sen. Judulnya Identitas dan Kekerasan gitu. Nah, di situ dia juga membahas tuh masalah ISIS dan lain sebagainya. Dan dia punya analisis dan dia berpendapat bahwa sebenarnya yang menjadi akar dari fanatisme yang semacam itu adalah yang namanya kemiskinan gitu loh. Karena yang namanya orang miskin otomatis dia nggak punya akses pendidikan, hidupnya ngapunten mungkin secara jalan pikiran tidak sejauh kita yang punya kesempatan untuk sekolah gitu kan. Sehingga ya mungkin orangnya ndak lah gitu. Dan juga ini yang disebut Ivan yang Rahel tadi yang cukup menarik, yaitu bahwa orang bisa mengekspresikan dirinya. Nah ini sesuatu yang menjadi analisis menarik itu, kenapa di ISIS itu kok ternyata banyak perempuan yang akhirnya masuk ISIS gitu. Nah, akhirnya ada sebuah analisis yang mana mengatakan bahwa karena di dalam lingkungan agama yang konservatif, perempuan itu dalam tanda kutip dikekang geraknya, sedangkan ketika dia di situ diberi kesempatan untuk dia unjuk diri, nah itu dia kemudian jadi tertarik gitu loh, karena di situ dia menjadi diakui kan. Nah itu gimana Van melihat fenomena perempuan-perempuan yang
yang kayak gitu, maksudnya ono mungkin merasa dikekang atau gimana. Nah, mungkin kan itu bisa ono penjelasan mungkin tentang misleading itu gitu. Gini. Hmm. Sebenarnya dulu di zaman Rasulullah itu memang perempuan-perempuan itu dalam tanda kutip tidak memperoleh haknya dan dalam tanda kutip tidak diperlakukan manusiawi. Ya. Yeah. Tapi kemudian Rasul mereformasi itu, kemudian wanita diberikan ruang gerak. Bahkan ada salah satu sahabat, saya lupa namanya, itu pernah membantu dalam perang. Gitu. Wanita juga, Ivan. Wanita menyiapkan anak panah, walaupun nggak perang yang di benar-benar medan perang, tapi ikut menyiapkan anak panah, begitu. Itu ada dan ya sebenarnya Islam itu menjunjung tinggi hak perempuan, begitu. Cuman kadang ada beberapa oknum atau beberapa aliran begitu yang kemudian memang perempuan itu ono sing muni aurat, ono sing muni aib, dan ya itu merupakan salah satu beo. Ya mungkin udah penafsiran mereka atas agama itu, atas aliran itu gitu. Dan kita nggak bisa pungkiri itu. Cuman yo sebenarnya Islam tuh nggak kayak gitu. Aku cuman bisa mengerti itu. Sebenarnya Islam tuh nggak kayak gitu. Intinya Islam tuh menjunjung tinggi derajat wanita ya, padahal ya. Yes. Dan nggak sama. Jadi bisa kita bilang sebenarnya agama Islam itu agama yang inklusif gitu ya. Betul. Jadi kan bukan hanya manusia saja ya yang seharusnya ibaratnya kita rangkul sama-sama, tapi termasuk alam, hewan-hewan, bumi-bumi kita itu kan juga sesuatu yang harus kita lindungi juga gitu. Betul. Jadi Islam tuh agamanya inklusif, enggak eksklusif yang bikin engklaf di Indonesia itu aslinya enggak. Mungkin itu misleading iya. Atau misunderstanding tentang bagaimana mereka menafsirkan kitab suci atau betul. Ya dan lain sebagainya. Wah, iya Mas Haji. Tapi akhir-akhir ini kok berita di Indonesia agak kurang gimana gitu ya melihat. Yang mana sih? Banyak. Aku mensoroti dua hal. Yang pertama masalah azan. Iya, anyar banget tuh. Anyar banget kuwi. Terus sing keloro iki sing neng ya kita turut berduka cita ya sing neng masalah Igi ya. Kebakaran itu kita turut berduka cita intinya. Nah itu dua hal ini kok bisa gitu terjadi di negara yang mayoritas Islam gitu, Mas Ivan. Sorry Ci, yang azan tuh kasusnya gimana sih? Aku nggak mengikuti kalau yang azan. Kalau yang kita tahu, yang azan gimana sih? Yang azan tuh bukan cuman ya, diganti itunya Pak. Artinya jadi, Pak. Hayya alal falah jadi hayya alal jihad, Pak ya. Ya, betul Pak. Jadi ajakan untuk melakukan jihad, Pak. Aneh-aneh wae yo. Aku malah menarik ra. Indonesia iki laboratorium jadi. Laboratorium. Jadi iki, guys, aku rada apa ya? Ngomong sithik lah. Oke, ya ora apa-apa. Sithik wae. Jane Indonesia iki kurang ngopo ngono ya. Kombien kuwi keberagamannya udah luar biasa, gotong royong, toleransi itu udah dijunjung tinggi ya. Tapi kenapa akhir-akhir ini kok itu jadi ada tendensius sedikit gitu? Apa ono pihak sing gak seneng karo Islam? Apa memang ono pihak sing ingin menghancurkan Islam dari dalam ngono, Pak? Iki tekon aku mau tekon Ihsan, Ci. Loro nih. Apa sih sing jawab terserah. Apa iki? Sikat San. Aku ora ngerti Ci jujur we. Ora ngerti. Ya wes. Enggak punya peta gitu loh aku tuh tentang hal itu. Nek kowe Van? Piye, Pan? Mungkin tak korelasikan sama yang itu tadi ya, yang kasus Adzan sama Sigi, yang Sigi dulu. Soalnya aku Sigi ngikutin kok Sigi. Gini. Kalau aku lihat fenomena Sigi, itu kan gereja
sama beberapa jamaahnya dibunuh, dihancurkan gitu ya? Betul. Nah gitu. Cuman gini, sebenarnya kalau kita bisa bilang, mungkin ada beberapa orang yang bilang kalau teroris itu punya agama, tapi kalau aku cenderung ke teroris itu nggak punya agama. Iya. Tapi mencatut suatu agama, entah apa kepentingannya, tapi aku sebagai orang Muslim sama sekali nggak suka sama terorisme, nggak setuju sama terorisme. Apa meneh koyo ngono kan nggak sama sekali mencerminkan nilai-nilai Islam begitu. Tapi aku kurang tahu kemarin itu tersangkanya orang Muslim apa bukan ya? Sorry, yang tahu aku. Terafiliasi sama organisasi MIT. Aku belum tahu itu MIT baru, tapi katanya ikut ISIS juga, Pak. Ada hubungannya. Nah, itu sebenarnya yang bahaya tuh yang kayak gitu. Jadi kalau misal ngomongin Syiah sama Sunni ini. Syiah Sunni apa gitu. Pada akhirnya. Sorry. Enggak apa-apa, Pak. Gini, jadi dulu itu singkat cerita dulu kan setelah Rasulullah SAW wafat, itu kan kemudian umat Muslim dipimpin oleh 4 khalifah, namanya Khulafaur Rasyidin. Ono Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Sayyidina Ali. Nah, Syiah itu lebih mengkultuskan Ali. Intinya ngono. Kemudian orang Syiah itu berpendapat bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu merebut kekuasaan yang seharusnya dipegang oleh Ali. Intinya ngono. Seharusnya jadi satu-satunya khalifah yang berhak memimpin itu Ali ketika itu. Nah, sebenarnya memang betul. Jadi pergerakan politiknya saka Utsman nang Ali iku ki memang kan sebelumnya Utsman itu dibunuh. Jadi Utsman itu dibunuh oleh suatu kaum, kemudian kaum tersebut apa istilahnya mengambil alih pemerintahan ketika itu, tapi direbut lagi oleh Ali. Nah, kayak gitu. Terus akhirnya orang-orang Syiah ini mengkultuskan Ali. Sampai kemudian Ali itu istilahnya kok bentrok ya, apa ya? Istilahnya pernah punya konflik. Memang punya konflik sama Muawiyah. Ali sahabat Nabi, Muawiyah sahabat Nabi. Orang yang ikut Ali itu cenderung Syiah, orang yang ngikut Muawiyah itu cenderung Sunni. Terus ada muncul satu lagi, orang yang nggak suka sama organisasi, orang yang nggak suka sama pemerintahan, dan mereka membuat kelompok kecil. Dan mereka menganggap Muawiyah kleru, Ali kleru, jenenge Khawarij. Khawarij, ya. Denger ya? Tahu. Dan Khawarij ini menurutku lebih bahaya. Yang ada di ISIS, yang ada di organisasi kecil-kecil yang berbahaya itu menurutku mengambil paham ini. Pokoknya kabeh kleru, sing paling bener aku. Gitu. Dan mereka cenderungnya bukan mayoritas. Kalau misalnya NU itu kan mayoritas, Muhammadiyah itu kan mayoritas di Indonesia, begitu ya. Tapi mereka itu cenderung lebih membuat ke kelompok yang kecil, tapi mensangsikan semuanya. Pokoknya yang paling bener aku. Makanya orang-orang yang dianggap salah oleh orang-orang ini, mereka beranggapan bahwa darah mereka halal untuk dibunuh. Makanya kemudian ada orang-orang yang ngebom bunuh diri. Kemudian ada orang yang rela membunuh saudaranya sesama Muslim atau yang Kristen Katolik atau yang segala macam kayak gitu. Dan karena mereka ya merasa eksklusif itu dan merasa mereka berpendapat bahwa darah orang dari selain golongan kita itu halal. Gitu. Tapi nah, apa kan enggak seperti itu? Iya. Apa enggak alangkah baiknya walaupun mereka Khawarij, Syiah, Sunni, kenapa sih kita enggak memilih untuk hidup berdampingan ngono ya? Kita hidup bukan sebagai Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, tapi kenapa kita enggak hidup sebagai manusia ngono loh? Humanity of religion gitu berarti.
Iya, aku setuju kuis. Daripada kita bentrok agamamu agamaku, ya mending kita hidup berdasar kemanusiaan sih, Van. Aku mending milih seperti itu. Daripada agama membuat kita bermusuhan, mending kita ya hidup sebagai manusia. Bukan hidup sebagai muslim, bukan hidup sebagai Kristen. Ya gak? Nah, aku sih mending kok ngono. Nek kowe pisan. Ya apa ya? Yang namanya kemanusiaan tuh memang ya itu penting gitu ya, tapi kalau maksudnya mungkin apa yang dibilang Haji itu bukan kemudian jenenge agama terus dilalek kayak gitu ora kan, tapi cuman apa ya karena mungkin kita punya perbedaan atas sesuatu ya kita golek si podo-podo lah si dhewe sih iso ngobrolke sih iso apa nggo guyon-guyon ngono kan, rasa dipilih sesuatu sih sifatnya apa ya terlalu sensitif gitulah, ibaratnya masuk sih gue harap ngomong ke rahasia rumah tanggamu sendiri kan yo rasah lah dia sik ngomong ke apa sih iso dia ngomong ke ngono ya. Cuman nek melihat dari apa yang tadi dijelasin Ivan tadi ya, yang kelompok kecil Khawarij yang kemudian mungkin menjadi apa ya di antara mereka kemudian menjadi ya kayak ISIS dan lain sebagainya. Itu kan aslinya apa ya bisa dikatakan secara kuantitas manusianya itu kan sakjane kecil ya kan, kecil banget kan. Aku nggak banyak gitu. Aku nggak ngomong ISIS itu Khawarij ya, tapi kayak kan ngambil paham itu gitu. Iya. Terus gini, tapi mungkin nggak sih yang kecil itu tuh terus iso nyapok si gede gitu. Soalnya aku sendiri kok ketoknya ora iso ya. Menurutku juga nggak bisa sih. Kita sebenarnya sebagai Muslim itu powernya luar biasa loh, San. Powernya luar biasa loh. Agama kita dihina itu menurutku orang-orang yang dalam tanda kutip, walaupun dia senang maksiat, ngaranku dia yuk wani ombelo dan bahkan mungkin maju ngaran. Iya. Ya mungkin kita bisa lihat. Ya, agak ojo raman bro. Iya, aku ngerti. Iki tanggalnya juga lagi ulang tahun iki. Siapa? Tanggalnya kan juga lagi iki. Ya ngerti lah, tanggal piro saiki. Hah, tanggal piro sih? Ulang tahun, Van. Selamat ulang tahun, Van. Ora, Bos. Tanggal piro saiki? Tanggal loro. 212 lah ya maksudnya Ivan gue mengerti aku. Oh, aku ora nyambung asem. Pokoknya bener kan? Aku ora nyambung. Sing dijere Ivan barang kuwi. Ya walaupun wong seneng maksiat, nek agamane dihina ya pasti maju. Wajar sih. Maju sih ya kalian tahu lah. Aku ora tekan ya, Cik. Apa Pak? Enggak ngerti-ngerti ngarep omahku wis ana mobil polisi engko ora iso podcastan men. Ojo. Dewe kan enggak menyinggung loh. Iya. Tapi kenapa kok ketika ada minoritas terhina atau minoritas kena musibah, entah itu pemimpin agama, entah itu pemimpin negara, kok sepertinya kurang peduli gitu ya, Van ya? Nah, aku melihatnya ya, itu yang kurang aku tangkep tuh. Iya sih, Ci. Aku ya setuju gue. Sebenarnya dulu pas tahun 98 itu kan reformasi besar-besaran ya. Iya, benar. Nah, itu sebenarnya ada satu yang kurang direformasi. Apa itu? Yaitu reformasi pemikiran terhadap Tuhan. Wah, luar biasa. Ini mesti win banget ini. Win banget ini. Kira ono UI. Kok iso ngono iki, Ya kuwi, aku setuju sih karo Iksan. Jadi itu sebenarnya wong Indonesia kuwi ngaranku luwih cenderung, mereka lebih cenderung untuk melihat suatu perbedaan daripada aslinya ya. Padahal kalau misal kita menyingkirkan semua perbedaan-perbedaan itu, yo kita nggak bisa pungkiri kalau perbedaan itu pasti ada. Iya. Pasti ada. Makanya mending ngapain sih kita fokus sama yang beda-beda, toh kalau beda itu membuat konflik, ngapain kita nggak fokus sama yang sama, kayak gitu loh. Persamaan kita kayak gitu. Jadi yo ngaranku kayak gitu atau bahkan beberapa orang itu wis ngapling surgane dewe-dewe, koyo sing tak penak banget loh, penak banget ngomong.
dekne mlebu neraka, dekne mlebu surga dan menurutku ketika Islam itu dipandang kemudian muaranya ke surga dan neraka itu nggak sehat karena surga dan neraka itu kan makhluk, bro. Makhluk kan? Karena ciptaan dari Allah. Ya Allah. Gitu. Ngopo awak dhewe sing padha sing makhluk, ngopo ngoyak makhluk. Ngopo ora sing ngoyak sing gawe makhluk gitu loh. Iya. Aku setuju ya. Karena nek kita itu fokusnya surga, kayak seolah-olah kita tuh mencintai Tuhan tuh atas dasar transaksional ngono lho. Transaksional. Iya kan. Kaya nek aku ngene aku leh opo. Nah, masa ya ngono kuwi sih. Padahal kalau dilakukan pakai nurani kemudian ikhlas ngono kuwi enak banget, bro. Iya, bener. Nanti pikir sih. Nah, berarti perlu reformasi lagi ya Pak. Aku nggak ngajar reformasi loh, tapi reformasi mengenai cara pikir mengenai Tuhan ya, kudu di bener ke meneh ya. Yo, karena aku sebenarnya itu kata-katanya Sujiwo Tejo. Aku sempat lihat di YouTube itu ya Sujiwo Tejo sama Buya Syakur, mungkin kalian tahu Buya Syakur juga. Gue bahas bukunya Sujiwo Tejo yang baru, Tuhan Maha Asyik 2. Tuhan Maha Asyik. Bro, serius. Menurutku. Aku lagi mau coba pertama ya. Kalau orang tak baca. Burung duwe. Kayak aku nosen nek pengen nyilih. Wah, siap bosku. Intinya kowe yang mlebu surga neraka ya urusane Gusti Allah ya rasa ngurus surgane wong liya, betul ra? Betul banget. Karena kita belum tentu masuk surga, Pak. Jadi ya nggak usah ngurusi wong liya lah, ngurusi awake dhewe wae. Kuwi sing penting kudune. Iya, iya. Angel omongane tuman, Pak. Nah, ini Van, apa ya? Ini aku lagi kepikiran sih. Menurutmu ya, sebagai orang yang apa ya mungkin neng pendidikan agama ya Ki, dalam konteks itu kan kita sudah menyadari bahwa satu yang membuat koyo fanatisme dan sebagainya itu kan salah satunya karena kemiskinan gitu. Yang mana jenenge kemiskinan ini juga menutup akses pendidikan gitu kan. Iya, iya. Nah, cuman kan yang namanya pendidikan tuh nggak hanya pendidikan formal aslinya. Secara informal kan juga bisa. Mungkin ada entahlah orang-orang yang akan mendanai atau apa untuk bikin kelas-kelas. Cuman apa ya, ketika kita melihat karakter orang-orang kita itu kan mereka ki gue sering ngerasa aneh sih karo wong Indonesia nek dikai apa ibane malah wegah. Tapi nek dikai waduh, kalau kita ngasih mereka yang baik-baik itu malah biasanya nggak mau. Tapi nek dikai aneh-aneh gelem. Iya, bener. Nah, menurutmu sendiri gimana sih mungkin pendekatan yang mungkin cukup masuk akal gitu untuk piye to carane nglebokke agama iki ning masyarakat dalam konteks Indonesia sing kaya ngene iki ngono. Apakah apa kaya mungkin kowe duwe metode tertentu apa misalnya lewat tasawuf atau lewat apa gitu. Gitu. Nek metode tertentu enggak punya san. Dadi wali. Bukan dalam artian apa ya mungkin selintas dalam bayanganmu oh iki ketoke penake nganggo iki deh ngono misalnya. Sebenarnya dulu kalau kalian pernah baca kisahnya Wali Songo, aku paling suka sama kisahnya Sunan Kalijaga. Jadi beliau itu memasukkan agama Islam secara akulturasi. Asimilasi juga ya. Asimilasi. Akulturasi yang kemudian memasukkan nilai-nilai Islam itu ke dalam budaya. Betul. Kalau kita bisa bilang, makanya aku ngomong sakjane agamaku dinamis. Dinamis nggak statis, nggak kolot, nggak konvensional, tapi agama itu dinamis dan bisa menyesuaikan sesuai dengan tempatnya begitu. Nggak melulu itu. Jadi kebetulan misal Dewi ngomong daerah Jawa begitu kan kental dengan gotong royongnya, kental dengan apa yo istilah persaudaraannya,
begitu, dan cinta dengan budayanya itu bisa dimasukkan lewat situ, bisa lewat budaya gitu, bisa memasukkan cerita, misal koyo nilai-nilai Islam dilebokke nanggon wayang itu kan mungkin kalau kalian sering nonton wayang kan ono sekali iya sakeh jane ngono jane kok nek wayang gitu. Ya kuwi saranku sing paling masuk akal karena ya mungkin aku wawasane sik nenggon Jowo isih sama sekali nggak kepikiran sih gimana caranya masuk, tapi karena aku ya wawasannya masih di Jawa, aku hidup di Jogja, menurutku yang paling ideal pakainya itu sih. Oke. Wis pirang menit Ji? Wis pirang sih? Sejam menit sih? Sejam. Oh, lumayan ya. Berarti ngene iki. Karena wis sejam ameh pamungkas kisan. Aduh, pamungkas. Ngene iki, Pan. Gimana? Apa cita-cita terbesarmu, Pan? Cita-cita. Setelah kowe melalui kehidupanmu seperempat abad iki apa Van sik tok impikan Van? Apa ora impian? Apa plus? Yang penting urip ora usah. Nah, aku mah hopeless soalnya ini pokoknya. Nah, kowe apa cita-citamu, Ci? Serius iki. Cita-citaku. Ya berhubung saiki wis nyambut gawe. Rapi. Bisa ora. Ya berguna bagi masyarakat, berguna bagi yang membutuhkan. Oh gitu. Nek kamu San? Kayak aku gini, Bro. Jose. Ora apa-apa. Ora apa-apa pindah iso. Di rolling ya iki. Rolling iki kok Ivan pokoknya. Ya apa ya karena aku sudah terlanjur mungkin nyebur di dunia arsitektur ya, jadi aku pengen juga do something, melakukan kontribusi buat disiplin ilmu yang sudah aku geluti, terutama buat di Indonesia. Entahlah, aku pokoknya pengen bikin sesuatu, udu proyekan ya, dalam artian udu terus bangun-bangun atau apa. Ya aku ya pengen juga, cuman ada hal lain yang baikku lebih besar daripada itu. Ya pengennya sih nyoba neng kono lah, karena iso ya mungkin duwe usaha, iso ngerangkul teman-teman kita yang mungkin secara ya aku ya secara ekonomi ya ora suwe-suwe banget ya, tapi nek iso nulungi wong liya kan alhamdulillah. Iya benar. Setuju gue. Nek kowe apa Van? Gantian kowe iki. Aku sebenarnya punya angen-angen, tapi gawe pondok pasti. Kok ngerti ya, San? Tenan. Senayang aku. Ngene yo, aku tuh sebenarnya agak concern ke pendidikan di Indonesia. Tuh. Terutama bagi orang-orang yang dalam tanda kutip dia nggak bisa punya kesempatan untuk akses ke pendidikan begitu. Jadi aslinya duwe mimpi, aku duwe koyo semacam pondok, koyo lembaga pendidikan begitu, yang kemudian menampung dan memfasilitasi itu begitu. And it's all free gitu loh. Wah, Mas Haji siap menjadi investor. Aku tuh kemarin ditawari sama orang tua aku tuh bikin les-lesan aslinya. Cuman jujur wae. Aku sebenarnya wis oke njaluk ke pertimbangan kanca-kancaku guru, ke kanca-kancaku, aku njaluk pertimbangan. Cuman atiku ora tekan, Bro. Aku ki kok dadi ki sing paling terlintas nang pikiranku ki kok kemudian aku dadi koyo mengkomersialisasikan pendidikan. Aku ora tegel ngono kuwi. Dadi koyo misal aku njaluk duit mergo aku mulang ngono kuwi aku ora tegel, Bro. Pun aku saiki ngajar insyaallah awal mbiyen aku kok gelem dadi guru kuwi mergane guru kuwi tempatku ngabdi. Guru itu tempatku mengabdi dan ya kan uripku ana hablum minallah karo hablum minannas. Dan menurutku sebagai bentuk aku melaksanakan kewajiban karena aku punya ilmu. Aku nang kono sih. Iya, benar. Orang golek duit. Benar. Kalau katanya Pram kan setiap orang yang punya intelektual itu punya tanggung jawab moral atas intelektualnya. Betul. Di ojo yo meneng wae gitu ya.
Oke, sudah sangat lama sejaman kita ngobrol sama Mas Ivan. Banyak banget hal-hal yang kita dapetin. Terasa disimpulkan regane oke ya. Ndak aku mikir meneh. Intine ini Kisan. Oh iya Mas Haji. Intine urip ki aja ndelok perbedaan sih. Regane sesama manusia rasa ndelok bedane. Wis uripe tentram pasti. Bar maca tulisanku ya, Ci. Ora. Oh iya. Iki Ivan ini utang lho nang informal. Oh iya, iya. Nulis. As soon as possible san, serius iki. Siap. Nah itu mungkin juga anu kan, Mas sambungnya iki. Nah misalnya kowe apa wegah ora wegah ya maksudnya tidak sampai hati untuk mengkomersialisasi pendidikan. Ya gunake wae saiki ono teknologi macam-macam toh sik kowe iso nge-share sesuatu secara gratis-gratisan. Ya kita manfaatin wae lah apa sih ono saiki. Iya kan. Oke. Terima kasih banyak Mas Ivan terutama sudah berbagi sama kita ya, sangat banyak ilmunya. Juga minta maaf ke Aji misal ono kata-kataku sing ora pas apa nek enggak lah biasa engagement kalian kayak gitu. Undang seseorang yang tidak berkompeten di bidangnya rusuh. Bukan masalah kompeten ya San ya. Pasti kompeten lah. Gue sering tak takoni agama guruku Ivan. Oke ya, mari kita tutup pada pertemuan kali ini. Sekali lagi intinya tetaplah kita menjaga perdamaian. Kalau kita percaya, kita sebagai Muslim kita percaya kepada Tuhan yang satu dan kita percaya seluruh alam semesta ini termasuk hewan, manusia dan lain sebagainya juga ciptaannya. Maka siapapun dia, meskipun kita punya beda keyakinan dan lain sebagainya, dia juga sama kok kayak kita gitu. Jadi nggak ada kata untuk kemudian benci sama mereka, tapi seharusnya kita sayang sama mereka, kita cinta sama mereka. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Thank you teman-teman. See you in another moment. Bye bye. Assalamualaikum. penuh dengan